Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian al-wajibat. Kita masuk ya pembahasan dalil-dalil syarat la ilaha illallah dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebelum kita mulai ya seperti biasa kita baca bareng-bareng ya, baca matan. Kita mulai ya, warid isnad salasah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Wa idza qila lak ma dinuk faqul dinul islam wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul Muhammadun ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismaila bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Asluddin wa qaidatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. Al-thani al-inzaru anis syirki bi ibadatillah wa taghlidu fi dhalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alah. Syurutul la ilaha illallah. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Al-thani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki wa rayb. Al-thalith al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Al-rabi'u as-sidqu al-munafi lil-kadhibi. Al-khamisu al-mahabbatu li hadhihi al-kalimah wa lima dallat alayhi was-sururu bidzalik. As-sadisu al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban li mardatihi. As-sabi' al-qabulu al-munafi li radd. Ada yang sudah hafal? Ada yang mau nyetor? Silakan. Ya. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-usul salasa allati yajibu ala kulli Allati al-usul salasa
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من القريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أصل الدين وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك بعبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادة فيه وتكفير من فعله. شروط لا إله إلا الله: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولمن دلت عليه والسرور بذلك. السادس الانقياد في حقوقها وهي الأعمال الانقياد في حقوقها. Di atau li? Di matantum pakai di atau pakai li? Bi. Al-inqiyadu fi huquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillah wa talaban limardatihi. As-sabi al-qabulul munafi li-ghayr. Baik, Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita sampai kepada perkataan penulis dalilul ilmi. Qauluhu ta'ala, dalil ilmu adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau ilmuilah la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Wa qawluhu illa man syahida bil haq ay bil la ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma naqaqu bihi bi alsinatihim. Dan firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang mengakui atau bersaksi dengan al-haq, yakni la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Baik, ini dalil tentang ilmu, ya, bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah minal kitab, dari Al-Quran. Ini dalil dari Al-Quran. Kita perhatikan ya dalil ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam. Fa'lam ini fil apa? Fil amr, ya. Al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam sebaiknya anta. Wa'lam, kata i'lam, fi'lu amrin minal ilmi. Ini adalah fil amr dari kata al-ilmu. Ya, alima ya'lamu ilman, fil amrnya i'lam. I'lam, ketahuilah. Ilmuilah. Wa huwa hukmu dhihni al-jazimi al-mutabiqu atau al-mutabiqi lil waqi. Ilmu adalah gambaran pemikiran yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan, atau
Ya, definisi lain yang sering kita sampaikan, ilmu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai kenyataan, mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya atau sesuai hakikatnya. Itu pengertian ilmu. Aikun mutahayyian wa mutafahiman lima yuqalu laka. Yani jadilah engkau orang yang siap dan paham terhadap apa yang dikatakan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan ya beliau untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Fahiya kalimatun yu'ta biha lil umuril muhimmah. Kemudian kata ilam ini adalah kata yang didatangkan untuk perkara-perkara yang penting. Ya, kata ilam ini biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang penting. Ilam, ya, ketahuilah. Biasanya, ya, perkara yang mau disampaikan itu perkara yang penting. Dan di sini, ya, apa perkara penting yang mau Allah sampaikan? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ai la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahid dari ayat ini adalah kata i'lam. Perhatikan kata i'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ketahuilah la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ilmuilah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengilmui la ilaha illallah. Mengilmui apanya? Mengilmui maknanya. Mengilmui maknanya. Liannaha dallat ala anna al-ilma muqaddamun 'ala al-qaul. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada perkataan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Ayat selanjutnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat selanjutnya, ada yang tahu ayat selanjutnya? Wastaghfir li dzambi. Dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Jadi disuruh berilmu dulu, kemudian baru berkata. Karena ilmu lebih didahulukan daripada perkataan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitab Ushul Salasah, Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau berkata, babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau berdalil dengan ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada perkataan. Wala yabda illa bil aham fal aham. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memulai kecuali dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting. Ana ingin bertanya, ya, mana yang lebih penting? Ilmu atau amal? Hah? Mana lebih penting? Kenapa?
Kenapa ilmu yang lebih penting daripada amal? Hah? Ilmu mengarahkan ke amal. Ilmu Mengarahkan ke amal. mengarahkan ke amal. Baik, yang lain, kenapa ilmu lebih penting daripada amal? Kenapa? Iya, sesuai dalil. Kenapa? Karena kalau tidak ada ilmu tidak bisa beramal. Ya. Karena tanpa ilmu seseorang tidak bisa beramal. Makanya ilmu lebih penting daripada amal. Ilmu nomor 1. Ingat, ilmu didahulukan karena ilmu lebih penting. Ilmu, amal, dan dakwah, ya. Dari 3 perkara ini yang paling penting ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, ini dua-duanya tidak ada. 2 perkara setelahnya tidak ada. Tidak ada amal dan tidak ada dakwah. Maka ilmu lebih utama daripada amal dan dakwah, daripada perkataan dan perbuatan. Ilmu adalah syarat ya diterimanya perkataan dan perbuatan. Kata pesyarat, "Fala yasifu qaulun wala amalun illa ba'dal ilmi." Maka tidak sah perkataan dan perbuatan kecuali setelah berilmu. Tidak sah perkataan dan perbuatan kecuali setelah berilmu. Ada sebagian orang kan, dia tidak mau ngaji, dia tidak mau belajar agama. Kenapa? Nanti kalau saya ngaji, kalau saya belajar agama, nanti banyak yang saya tahu. Ya, ini tidak boleh, ya, itu haram. Mending saya tidak tahu aja lah. Nanti saya malah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tidak mau belajar karena nanti dia khawatir dia tidak bisa amalkan ilmunya. Ya, Ustaz, nanti kalau saya tahu malah saya gak beramal gimana Ustaz? Mana yang lebih parah? Orang yang tidak belajar atau orang yang tidak mengamalkan ilmunya? Dua-duanya parah. Ya, lebih parah ya. Mana yang lebih parah? Orang yang tidak mau belajar atau orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya? Orang yang tidak mau belajar, ya. Orang yang tidak mau belajar ini paling parah. Karena kalau dia tidak mau belajar, maka dia tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban pertama tidak ditunaikan. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Kalau kewajiban pertama tidak ditunaikan, otomatis kewajiban kedua amal, kemudian kewajiban ketiga dakwah dia tidak tunaikan. Ada 3 kewajiban yang tidak dia tunaikan kalau dia tidak belajar. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mengamalkannya, dan kewajiban mendakwahkannya. Tapi kalau misalnya dia belajar, dia menuntut ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya, dan dia tidak mendakwahkannya, ada berapa kewajiban yang ditinggalkan? Dia menuntut ilmu, dia tidak mengamalkannya dan tidak mendakwahkannya. Ada berapa kewajiban yang dia tinggalkan? Ada 2 kewajiban. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu, otomatis dia akan meninggalkan semua kewajiban. Makanya lebih parah orang yang tidak belajar daripada orang yang tidak beramal. Dua-duanya parah ya, cuman yang kita bahas yang paling parah. Karena kalau dia tidak belajar, maka dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah tidak bisa mengamalkan ilmunya, ya. Dan dia juga tidak bisa mendakwahkan ilmunya. Apa yang mau didakwahkan? Apa yang mau diamalkan kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak menuntut ilmu? Jadi yang paling pertama, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Pokoknya antum terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum untuk mengamalkannya. Jadi yang pertama dulu antum lakukan menuntut ilmu, ya, terus belajar. Karena semakin banyak yang antum ketahui itu antum lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak tahu.
Antum tahu satu permasalahan, antum naik satu derajat dibanding orang yang tidak tahu. Antum tahu lagi, naik lagi dan seterusnya. Daripada orang yang tidak tahu. Udahlah, pokoknya anak mau belajar dulu. Anak ingin belajar, ya mudah-mudahan anak bisa mengamalkannya. Itu dulu, ya. Jangan sampai sejak awal antum sudah tidak mau belajar. Anak nggak mau belajar lah. Nanti kalau anak tahu, ya nanti banyak yang tidak boleh. Berarti anak nggak tahu. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Baik, fala yasihu qaulun wala amalun illa ba'dal ilmi, maka tidak sah perkataan dan perbuatan kecuali setelah berilmu. Berarti ucapan la ilaha illallah itu tidak sah kecuali setelah berilmu, kecuali setelah mengetahui maknanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ucapan yang tidak sah kecuali setelah dia mengetahui makna la ilaha illallah. Karena ilmu adalah syarat dari perkataan la ilaha illallah. Fa huwa syartun muqaddamun alaihima. Ilmu adalah syarat yang didahulukan daripada keduanya, daripada perkataan dan perbuatan. Li'annahu musahhihun lin niyyati al-musahhihatu lil amal. Karena ilmu yang membenarkan niat, yang membuat niat menjadi sah, dan niat yang membenarkan amal yang menjadi syarat sahnya amal. Jadi jelas ya pendalilan yang disampaikan oleh Syekh di sini bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah. Tidak akan sah ya ucapan la ilaha illallah seseorang kecuali dia harus mengetahui maknanya. Jadi tahu dulu baru mengucapkan. Tahu dulu maknanya baru mengucapkan. Karena syarat itu lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya ada orang mau masuk Islam, ya sebelum antum tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, antum jelaskan dulu kepadanya. Jadi makna la ilaha illallah itu ya adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Antum pahami dulu maknanya, baru antum ucapkan. La ilaha illallah supaya ya syahadat antum sah, supaya ucapan antum sah. Ya jangan sampai dia mengucapkannya dalam keadaan dia tidak mengetahui maknanya. Ya, karena ilmu ini syarat dari la ilaha illallah dan syarat lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 86. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq. Al-haq di sini maksudnya la ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim, dan mereka mengetahui ya, keadaan mereka mengetahui dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Mana syahidnya dari ayat ini? Syahidnya firman Allah ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi ketika mereka bersaksi la ilaha illallah, itu keadaan mereka mengetahui maknanya. Wa hum ya'lamun, keadaan mereka mengetahui maknanya. Ketika mereka bersaksi, mereka mengetahui maknanya. Fastaratu fi syahadatihim bil haqqi ilmahum bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ya persaksian mereka terhadap la ilaha illallah adalah pengilmuan mereka terhadap la ilaha illallah. Mereka bersaksi la ilaha illallah, kemudian ya hati mereka memahami apa yang mereka ucapkan. Wa
hum ya'lamuna bi qulubihim ma natafu bihi bi alsinatihim. Ya, hati mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu hati mereka tahu maknanya. Hati mereka tahu maknanya, mereka paham maknanya. Lianna syahadata ala syai' la tasihu illa ba'dal ilmi, karena persaksian atas sesuatu itu tidak sah kecuali setelah ilmu. Bagaimana ya dia mau bersaksi kalau dia tidak punya ilmu? Biasanya kan saksi itu dia didatangkan, dia bersaksi berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmunya. Dia tahu, mungkin dia melihat ya, atau dia mendengar, kemudian dia memberikan kesaksian. Kalau dia tidak tahu, ya dia tidak boleh bersaksi. Dia tidak boleh bersaksi. Persaksian itu tidak sah kecuali ya dengan ilmu. Syahadah la ilaha illallah itu tidak sah kecuali dengan ilmu. Setelah mengetahui makna la ilaha illallah. Wa kaifa bihadhihi syahadah al-'azimah, lalu bagaimana lagi dengan persaksian yang agung ini, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Kalau persaksian yang lain saja harus dengan ilmu, lalu bagaimana lagi dengan persaksian yang agung ini, yaitu persaksian la ilaha illallah, tentu harus dengan ilmu. Fa hal tumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu ta'ala alaina illa bil ilmi qabla al amal. Tidak mungkin ibadah kepada Allah yang merupakan haknya atas kita dilakukan kecuali dengan ilmu sebelum amal. Namanya ibadah itu harus dengan ilmu. Termasuk dalamnya ucapan la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Jadi harus tahu makna la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Apa lawan dari al-ilmu? Al-jahlu, ya, tidak boleh jahil terhadap maknanya, baik jahlul basit ataupun jahlul murakkab. Jahlul basit, ya misalnya seseorang ditanya, apa makna la ilaha illallah? Saya nggak tahu apa makna, itu jahlul basit. Kalau jahlul murakkab, ya seseorang ditanya, apa makna la ilaha illallah? Kemudian dia mengatakan, oh maknanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu jahlul murakkab. Ya. Atau ya pengertian yang umum yang tersebar di masyarakat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga jahlul murakkab. Itu jahlul murakkab. Jadi mengetahui sesuatu namun menyelisih kenyataannya. Makna la ilaha illallah bukan itu. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Wa qala ba'duhum, sebagian penyair berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal-amalnya tertolak, tidak diterima. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an. Itu surat Muhammad ayat 19 dan surat Zukhruf ayat 86. Kemudian dalil dari sunnah, wa min sunnati al-haditsus sabitu fi sahih an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalil dari sunnah itu hadis yang terdapat dalam sahih dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui makna la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Ini dalil tentang ilmu dari sunnah. Apa pengertian sunnah?
Sunnah secara bahasa artinya at-thariqah, jalan. Secara istilah, sunnah adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratuhu. Sunnah itu sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu sunnah. Sabda, kemudian perbuatan dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini maksudnya sabda Nabi. Ya, sunnah sini maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau salah satu dari keduanya. Terkadang ketika ulama mengatakan wafis sahih, dalam sahih, itu bisa sahih Bukhari dan sahih Muslim, atau bisa salah satu dari keduanya, entah itu sahih Bukhari atau sahih Muslim. Lianna kita baihima as-sahih kutubil musannafah fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kitab keduanya ini adalah kitab yang paling sahih tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab yang paling sahih dari kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ini, ya, hadis yang dibawakan oleh penulis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dari Utsman. Siapa Utsman di sini? Ibnu Affan, Salisul Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu anhum wa an sahabati ajmain. Beliau adalah khalifah ketiga. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajmain. Semoga Allah yang meridhoinya dan meridhoi seluruh sahabat. Yuqalu lahu Dzu Nurain. Utsman digelari dengan Dzu Nurain. Apa Dzu Nurain? Pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman digelari dengan pemilik dua cahaya? Karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan nikahi dua putri Rasul dalam waktu yang bersamaan, bukan. Beliau nikah dengan salah satu putri Nabi, kemudian meninggal, kemudian nikah lagi dengan putri yang berikutnya. Maka digelari dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Wa huwa minal ashraf al-mubasysyirin bil jannah, dan beliau termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Siapa saja 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Coba kita ulang bareng-bareng. Yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa fadailuhu katsiratun, dan keutamanya sangat banyak. Utsman bin Affan ini dikenal sahabat yang pemalu. Ya, saking pemalunya Utsman, itu para malaikat malu kepada Utsman. Ya. Pernah suatu ketika Nabi sedang berbaring, kemudian datang Abu Bakar. Bakar minta izin untuk masuk, Nabi izinkan. Kemudian Abu Bakar menyampaikan keperluan. Nabi tetap berbaring.
bahkan pergi. Kemudian datang Umar. Ya, Umar menyampaikan keperluannya, Nabi tetap berbaring. Kemudian datang Utsman. Ketika Utsman datang, Nabi bangun. Kemudian Nabi berkata, ada ke Utsman. Kemudian Utsman menyampaikan keperluannya dan Utsman pun pergi. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar dan Umar datang engkau tetap berbaring, tapi ketika Utsman datang engkau bangun? Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Utsman itu orang yang sangat pemalu. Kalau seandainya Nabi izinkan dia masuk dalam keadaan Nabi berbaring, Utsman tidak jadi menyampaikan keperluannya. Nabi sedang istirahat, Nabi sedang tidur, makanya Nabi berbaring supaya Utsman menyampaikan keperluannya. Kata Nabi SAW, Utsman orang yang sangat pemalu. Saya khawatir kalau saya tetap berbaring, ya beliau tidak jadi menyampaikan keperluannya. Ya, kata para ulama di sini, Nabi SAW beliau sangat sangat memperhatikan perasaan umatnya. Nabi itu jaga perasaan umatnya. Ya, ada orang yang diperlakukan seperti ini, ada orang yang diperlakukan dengan cara yang lain. Tujuannya apa? Nabi jaga perasaannya. Ya, Nabi pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang jadi imam, maka janganlah dia terlalu lama sholatnya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, kemudian ada yang punya keperluan, kemudian juga ya ada orang yang anaknya menangis dan seterusnya. Ini Nabi jaga perasaan makmum, ya. Nabi jaga perasaan makmum. Ya, sholatnya jangan lama-lama. Kalau dia mau sholat lama-lama, ya ketika dia sholat sendiri. Qutila radhiyallahu anhu zulman, ya, beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dibunuh secara zalim pada tahun 35 Hijriah. Pada tahun 35 Hijriah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pasca terbunuhnya Utsman itu terjadi fitnah, ya. Jadi perang Jamal, ya, perang Siffin, perang antara para sahabat. Jadi para sahabat berperang. Karena sebagian sahabat menuntut agar pembunuh Utsman ini segera dikisos. Pembunuh Utsman segera dikisos. Namun Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai khalifah mengganti Utsman, karena menurut Ali negara masih kacau, ya, Ali tidak langsung mengkisos para pembunuh Utsman. Mereka banyak pengikutnya. Ali terkesan menunda. Akhirnya, ya, bagian sahabat, ya, mereka mereka berkumpul. Kemudian, ya, awalnya kalau kita baca sejarah, sebenarnya tidak terjadi perang, sudah terjadi perjanjian. Ali siap untuk mengkisos para pembunuh Utsman, hanya saja, ya, ini para pembunuh Utsman ada di barisan Ali. Ketika mereka dengar Ali mau mengkisos para pembunuh Utsman, mereka khawatir, mereka takut. Akhirnya apa? Mereka serang. Mereka lebih dahulu menyerang pasukan Zubair, Tolha sama Aisyah. Kemudian terjadilah peperangan. Dari pihak Aisyah mengira Ali lebih dahulu menyerang, ya, terjadilah peristiwa perang Jamal, ya, perang Jamal, kemudian, ya, perang Siffin. Fitnah terus terjadi pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, dan terus, ya, fitnah terus terjadi sampai hari kiamat. Baik, ini sedikit faedah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wasyahidu minal hadis, syahid dari hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, dia meninggal dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Padahal ala anna al-ilma syartun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah syarat, wasyartu muqaddamun 'alal masyrut, dan syarat lebih didahulukan dari yang disyaratkan. Perhatikan, ya, para jemaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dalam keadaan ya dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kebalikannya, apa kebalikannya? Mafhum mukhalafahnya, kalau dia meninggal kemudian dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dia masuk surga atau tidak? Hah? Dia tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena la ilaha illallahnya tidak sah. Man mata wa huwa yajhal. Ini kebalikan dari hadis ini. Man mata wa huwa yajhal. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mengetahui la ilaha illallah, maka dia tidak bisa masuk surga atau dia masuk neraka. Jadi syarat masuk surga dia harus mengetahui makna la ilaha illallah. Itu syarat masuk surga. Ya, kalau dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia tidak akan masuk surga. Berarti ya, mengetahui makna la ilaha illallah ini merupakan syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Kemudian kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Masuk surga di sini ada dua kemungkinan. Kata para ulama, masuk surga ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia langsung masuk surga tanpa diazab. Langsung ya, masuk surga tanpa diazab. Kemungkinan yang kedua, dia tidak langsung masuk surga. Dia disiksa dulu ya sesuai dosa-dosanya, baru setelah itu dia masuk surga. Pada akhirnya dia akan masuk surga. Ini orang yang punya la ilaha illallah. Jadi orang yang punya la ilaha illallah, dia tidak akan kekal di neraka. Allah haramkan neraka untuk menyiksanya selama-lamanya. Suatu saat dia akan keluar dari neraka. Antum pilih yang mana nih? Mau langsung masuk atau mampir dulu? Iya, langsung masuk. Nah, ini yang selama ini kan kita belajar tauhid dan seterusnya, tujuannya supaya kita langsung masuk surga. Kita ingin langsung masuk surga. Kita tidak ingin mampir di neraka. Walaupun nanti pada akhirnya kita masuk surga. Tapi siapa sih yang mau disiksa di neraka? Kita berusaha supaya kita masuk surga secara langsung tanpa mampir di neraka. Ini bagi orang yang sempurna tauhidnya. Jadi orang yang sempurna tauhidnya itu langsung masuk surga. Adapun orang yang tauhidnya tidak sempurna ya, masih sah tauhidnya, masih sah la ilaha illallahnya, namun ada kekurangannya, ada dosa-dosanya yang dosa besar, maka dia akan disiksa di neraka. Lakin la budda ma'al amali bil ilmi, ya, akan tetapi ya ilmu harus diamalkan. Jika tidak, maka ilmu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kama la yakhfa 'ala man lahu adna muskatin min ilmin wa iman, sebagaimana tidak sabar lagi bagi orang yang punya sedikit ilmu dan iman. Memang tadi kita sudah bahas ilmu yang paling penting, namun amal juga penting. Ilmu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka kelak ilmu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Ya, jadi ada orang yang masuk neraka. Ini hadisnya. Kata para ulama, kalau kita baca hadis ini, ya, kita jadi takut, kita jadi merinding. Ada orang yang dilemparkan di neraka, wayul finnar. Kemudian dia keliling neraka sambil apa? Sambil dia tenteng usus perutnya. Dia tenteng usus perutnya. Kemudian penghuni neraka datang kepadanya. Kata penghuni neraka, "Ya fulan, bukankah kamu dahulu yang suka memerintahkan yang baik, yang suka melarang kemungkaran?" Ya, kalau bahasa anak, "Ya fulan, bukankah dulu kau yang suka isi kajian? Ya,
pokoknya sering menyampaikan kajian. Kenapa masuk neraka? Jadi penghuni neraka heran, kenapa ini orang masuk neraka? Dia dulu sering isi kajian, sering khutbah, sering isi ceramah. Kemudian kata dia, nah dulu saya suka yang menyampaikan kebaikan, saya amar ma'ruf, melaksanakan yang baik, tapi saya tidak amalkan. Kemudian saya melarang yang munkar, saya malah mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya akibatnya apa? Dia masuk neraka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ilmu ya harus diamalkan. Baik, sudah masuk isya. Kita dengarkan azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh penulis ya ini sangat tepat ya. Dalil-dalil yang beliau bawakan bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah itu sangat tepat ya, baik dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari As-Sunnah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita berdalil ya, ketika kita menyampaikan dalil itu ada baiknya kita tahu dalilnya dan kita juga tahu wajhu dalalahnya, sisi pendalilannya. Ya, kok bisa ayat ini dijadikan sebagai dalil? Coba jelaskan. Kita tahu ini dalilnya, kemudian kita juga tahu pendalilannya. Ya, dengan begitu kita akan lepas dari yang namanya taklid, belum taklid. Kadang orang dia tahu sesuatu, dia juga tahu dalilnya. Oh dalilnya ayat ini, dalilnya hadis ini. Tapi ketika disuruh jelaskan, coba jelaskan. Kenapa ayat itu bisa dijadikan sebagai dalil? Kenapa hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil? Dia tidak bisa menjelaskannya. Dia tidak bisa menjelaskannya. Jadi yang paling sempurna dalam mengetahui sesuatu adalah kita tahu dalilnya dan kita juga tahu penjelasannya. Kenapa ulama berdalil dengan ayat atau hadis tersebut? Kemudian ya tadi sudah kita jelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengilmui la ilaha illallah. Bahkan mengilmui la ilaha illallah ini merupakan ilmu yang paling mulia. Ya, makanya diperintahkan oleh Allah secara khusus. Allah tidak mengatakan ilmuilah sholat.
ilmuilah puasa, ilmuilah zakat. Tapi Allah mengatakan ilmuilah la ilaha illallah, secara khusus Allah perintahkan. Ya, karena ilmu ini ilmu yang sangat mulia. Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan yang diilmu, yang dipelajari. Yang kita pelajari ini la ilaha illallah, maka ini ilmu yang sangat mulia. Ini ilmu yang sangat agung. Baik, ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Adapun dalil yakin, ini belum bisa kita jelaskan karena cukup panjang, waktu kita tidak cukup. Kita tunda ya pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.